Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang sejuk ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat tema sirah nabawiyah. Mudah-mudahan tema ini bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa menambah kualitas grafik keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapapun orangnya yang berjalan di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul yang disampaikan oleh Ustadz tadi, pelajaran sirah nabawiyah bukan hanya sebagai tambahan informasi yang kita koleksi untuk menambah pengetahuan, akan tetapi lebih dari sekedar itu, hendaknya menjadi panutan bukan tontonan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu diantaranya adalah kita mengupas, menapak tilas kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna dan bukti cinta kita kepada Nabi Alaihi Wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti. Apabila cintamu itu tulus, kamu akan ikuti orang yang kamu cintai. Betul tidak Bapak Ibu? Apabila ada orang yang memang mencintai, kita berbicara antara sesama manusia. Seorang suami mencintai istrinya dan juga sebaliknya, orang tua mencintai anaknya, begitu juga sebaliknya, maka dia akan lakukan apapun terhadap orang yang dia cintai. Sekarang kalau memang cinta kita ini jujur, betul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya tertuang pada bait-bait syair, namun tiada arti dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kita yang jujur kepada Nabi Alaihi Wasallam akan terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Minimal kalau disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu ismi indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang apabila namaku disebut, man dzukirosmi indahu falam yusalli alayya, kemudian dia tidak mau bersolawat kepadaku. Solawat bentuknya banyak. Yang paling minimal sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kalau bisa bahasa Arab, minimal sallallahu alaihi wasallam. Yang paling panjang ya sholawat yang dikenal dengan Ibrahimiyah saat tasyahud akhir dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Ini sebagai muqaddimah Bapak dan Ibu sekalian, a'azzakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan dengan tema utama sirah nabawiyah di bawah judul, kalau judul aslinya di sini adalah
Fiqhus Sirati fi Nuzuli Ba'dil Ahkami At-Tashri'iyah, turunnya beberapa hukum syariat. Dengan judul ini seolah-olah menandakan sudah mulai rancangan dan program Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pada pertemuan lalu Nabi menyelesaikan apa yang memang sudah harus diselesaikan agar keutuhan umat Islam, keberadaan mereka bisa terjamin keamanan dan keselamatannya, untuk di kemudian hari memusatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas lainnya yang mengiringi itu, diantaranya adalah mengepakkan dan melebarkan dakwah sayap. Turunlah beberapa syariat yang mungkin belum ada pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, atau mungkin dikenal dengan bahasa modern periode Mekah. Di antaranya yang akan kita bahas beberapa syariat yang turun di kota Madinah atau periode Madinah. Pertama adalah disyariatkannya azan. Meskipun para ulama rahimahumullah mereka berbeda pendapat pada tahun keberapakah azan itu disyariatkan di dalam agama Islam. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani beliau menjabarkan dan menyampaikan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang kapan disyariatkannya. Namun beliau salah satu ulama yang menguatkan kalau syariat adzan diturunkan, diberlakukan bagi Nabi SAW dan umatnya pada tahun pertama Hijriyah. Jadi ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga tentunya para ulama yang sependapat dengan beliau rahimahumullah. Jamaah sekalian yang berbahagia, mengawali azan tentu ada tanda-tanda masuk sholat sebelum adanya syariat azan. Apa bentuk tanda-tanda masuknya waktu sholat? Pada saat mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, alami sebelum terjadinya syariat adzan. Kita dengarkan kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah, mereka berkumpul dan saling memperkirakan waktu-waktu sholat, karena mereka nggak tahu pengumuman dan informasi yang paten bentuknya sebagai ciri khas. Ini adalah waktu sebagai informasi telah masuknya waktu sholat dan harus melaksanakan sholat. Mereka senantiasa berkumpul, memperkirakan, bertanya-tanya kepada Nabi alaihissalam. Sebagian mereka ada yang berpendapat, bagaimana kalau kita gunakan nakus. Nakus itu semacam bambu kecil panjang yang biasa digunakan oleh orang-orang Nasrani. Kalau bahasa kita mungkin sekarang lonceng, kentongan. Kemudian tidak disetujui oleh Nabi alaihissalam. Karena itu menyerupai mereka. Nabi gak mau. Umat Islam harus memiliki ciri khas tersendiri. Tidak boleh ikut-ikutan. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan buk. Buk itu semacam bunyi-bunyi yang ditiup, biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat mereka mau beribadah. Nabi tidak mengizinkan dan tidak menyetujui, karena itu juga menyerupai orang-orang Yahudi. Umat Islam gak boleh menyerupai umat di luar Islam. Ikut-ikutan gak boleh. Kemudian ada yang menawarkan, bagaimana dengan api wahai Nabi? Nabi tidak menyetujui. Kenapa? Api salah satu cirinya orang Majusi, negara Persia, Iran kalau sekarang. Itu ciri khas agama mereka. Nabi enggak menyetujui. Lagi-lagi lantaran itu menyerupai. Ingat jamaah sekalian, ternyata salah satu inti dan pondasi dasar adanya Islam ini turun ke dunia, mengajarkan supaya jangan sampai mengikuti kaum di luar agama
Islam. Sebab yang namanya mengikuti lama-kelamaan, apalagi kalau sudah tumbuh rasa suka, rasa senang terhadap yang diikuti, maka akan melunturkan apa yang dia yakini. Manusia itu memiliki ciri karakter dasar mengikuti, cenderung kepada apa yang dia sukai, entah itu benda hidup ataupun benda tak hidup. Ini sesuai dengan karakter ruh manusia. Kata Nabi SAW, innal arwaha junudun mujannadatun idza tanakara minha ikhtalafa wa idza ta'arafa minha iktalafa. Ruh itu seperti barisan pasukan. Apabila mereka saling tidak mengenali, tidak cocok, maka berpisah otomatis. Tetapi kalau mereka saling mengenal satu dengan lainnya, cocok satu dengan yang lainnya, berkumpul. Betul tidak? Dalam kehidupan sehari-hari pun demikian jamaah sekalian. Tidak heran kalau ada orang yang punya sahabat sama si A atau si B. Lengket banget. Ada dia, ada A, ada B. Dan begitu seterusnya. Karena memang yang namanya kecocokan itu urusan hati. Gak bisa dipaksa. Nah, Nabi bagaimana Sallallahu Alaihi Wasallam memutus akar seperti ini. Fenomena seperti ini jangan sampai kemudian menjerumuskan hati kaum muslimin dan muslimat kepada perkara-perkara yang menjauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benci kepada Islam, mereka ketika berhadapan dengan umat Islam, dengan militer, dengan senjata, mikir dua kali. Karena sepak terjang umat Islam dilihat dari militer, dari kejadian demi kejadian. Mungkin satu saat kita akan bertemu dengan pembahasan seperti ini yang disebut dengan Ghazawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan gemilang demi kemenangan. Sampai Raja Louis, Raja Perancis, ketika melihat sebagian tawanan kaum muslimin di penjara, bertanya kepada penasihatnya, bagaimana menurut Anda? Kita ini menggunakan apa untuk bisa menghancurkan umat Islam? Apakah kita serang habis-habisan? Jangan, wahai Raja. Kalau kita serang mereka dengan militer dan senjata, justru kematian yang mereka cari. Mereka itu hanya memilih dua, menang ketika pulang atau mati syahid. Gak bisa. Lalu dengan cara apa? Buat para pemuda-pemudi generasi mereka itu lupa akan agama. Diciptakanlah bagaimana hal-hal yang menurut pandangan mata dan juga hati ini sesuai dengan hawa nafsu. Dan memang karakter hawa nafsu, inna nafsal la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ini selalu mengajak si pemiliknya kepada perbuatan buruk. Ini karakter dasar hawa nafsu. Hawa nafsu gak bisa dihilangkan jamaah sekalian. Dia hanya bisa dikendalikan. Dan pengendali ini namanya iman dan takwa. Kalau tidak ada dua pengendali ini, bahaya. Penderitaan berkepanjangan yang akan didapatkan oleh sepemilik hawa nafsu ini. Terciptalah fenomena-fenomena yang sudah kita saksikan. Bagaimana kegandrungan pemuda-pemudi justru kepada figur-figur yang tidak pernah mengenal la ilaha illallah. Tidak tahu cara bersuci. Kepada mereka hati ini ditambatkan. Kepada mereka idola yang mereka jadi panutan, sehingga seolah-olah pola kehidupannya sama persis seiring berjalan seirama dengan figur tersebut. Nama Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah hanya sebagai sebuah jawaban dari pertanyaan siapa nama Nabi umat Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sosok ini seolah-olah sudah tidak ada lagi ruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemana idola yang harusnya Nabi kita jadikan panutan? Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini tetap ada, tidak akan pernah berganti, tidak akan pernah hilang sampai nanti menjelang hari kiamat. Masih ada di dalam Al-Quran. Cuma pertanyaan dengan tanda tanya besar jamaah sekalian. Apakah generasi-generasi sekarang ini sudah membacanya kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga akhlaknya akhlak Al-Quran,
seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugas bersama jamaah sekalian. PR kita bersama. Bagaimana mengembalikan haluan hidup para pemuda dan pemudi Islam untuk kembali lagi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menentang, kita tidak melarang apa yang mereka jadikan cita-cita. Bahkan umat Islam harus punya cita-cita yang tinggi. Tidak semuanya menjadi dai, tidak semuanya menjadi orang yang harus menyerukan secara khusus agama Allah, membuka majelis di rumah-rumah Allah. Di antara mereka harus ada yang menguasai bidang ekonomi, bidang ini, supaya kehidupan semua ada yang menunjang dan ada yang membantu, membahu dari setiap umat Islam. Tetapi permasalahannya jamaah sekalian, untuk menciptakan generasi yang bibit unggulnya yang hebat, tentu harus ada pengorbanan. Suami istri harus memiliki visi dan misi yang sama, harus saling bahu-membahu. Khususnya Anda wahai para ibu, ada sebuah ungkapan dari seorang penyair Mesir. Kata beliau, al-ummu madrasatun, idza a'datta jilal a'raq, atau a'raqil jil, toyibal a'raqil jil. Seorang ibu itu seperti sekolah pertama. Jika engkau wahai para suami menyiapkan sekolah pertama ini dengan baik, maka dia akan mengeluarkan dan meluluskan generasi-generasi yang punya kemampuan hebat, mampu untuk menghadapi segala tantangan zaman. Jangan bapak dan ibu menyerahkan semua pola asuh, asah, asi sepenuhnya hanya kepada sekolah saja. Tidak bapak dan ibu sekalian. Pola itu semua harus seimbang dengan yang ada di rumah. Tambahkan dan kuatkan. Anak itu belajar melalui semua panca indera yang dia miliki. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang kelak akan dia jadikan panutan untuk bisa membentuk kepribadian dirinya. Bapak dan ibu sebagai orang tua di rumah memiliki tanggung jawab besar. Nabi SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan ditanya terhadap orang yang dipimpinnya. Suami, dia menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya nanti oleh Allah. Seorang istri menjadi pemimpin bagi harta dan anak-anak suaminya, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? At-Tahrim ayat 6 ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memikul tanggung jawab yang berat ini dan memudahkannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi jamaah sekalian, Nabi SAW tidak menyetujui usulan-usulan dari beberapa sahabat. Tetapi usulan itu ditolak dengan baik. Nabi tetap menghormati. Lihat cantiknya cara Nabi SAW menyikapi hal tersebut. Supaya yang menyarankan juga tidak kemudian patah arang dan keesokan atau kemudian harinya, aduh udah dah. Begitu penolakannya. Dari ucapan ini jamaah sekalian bisa mempengaruhi apa yang ada di hati orang. Baik itu pengaruhnya baik maupun pengaruhnya tidak baik. Tidak heran Nabi SAW pernah bersabda, inna minal bayani la sihra. Ucapan itu seperti sihir. Hati-hati. Lidah ini salah satu anggota tubuh yang paling sering menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Nih lisan ini, mulut kalau bahasa kita. Ada bahasa-bahasa yang bagus banget. Meskipun ngeri, serem banget ungkapannya. Mulutmu harimaumu. Oh, langsung diidentikan dengan harimau. Harimau kan garang, ganas dan mematikan. Memang seperti itu, gara-gara mulut ini bisa terjadi pertumpahan darah, betul enggak? Ini mulut ini
Naudzubillah min dzalik. Wa hal yakubun nas fi nari jahannam ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Bukankah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka, dia diseret wajahnya sampai hancur, itu lantaran karena lisannya ini, mulutnya ini, jamaah sekalian. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada yang unik setelah itu. Kisah yang dialami oleh dua sahabat. Sahabat yang pertama namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Suatu hari dia bermimpi. Di dalam mimpinya bertemu seorang laki-laki membawa nakus tadi, lonceng, kentongan. Kemudian kata Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, apakah kamu menjual nakus itu wahai pemuda? Kata pemuda yang dia lihat dalam mimpinya, buat apa nakus ini kamu gunakan? Untuk memanggil manusia agar mereka mau sholat. Kata laki-laki dalam mimpi ini, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada alat ini? Kata Abdullah bin Zaid yang bermimpi, iya. Lalu laki-laki ini kemudian mengajarkan beberapa kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa lagi? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus la ilaha illallah. Sudah tidak lama kata Abdullah bin Zaid, laki-laki ini mengatakan, apabila kamu mau mendirikan sholat, kalau bahasa kita iqomat, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamati as-shalah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di pagi harinya kata Abdullah bin Zaid, saya ceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan alhamdulillah. Berarti Nabi menyetujuinya, dan inilah tanda waktu sholat. Kemudian Nabi memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk memanggil Bilal dan mengajarkan kalimat-kalimat yang dia pernah dengar di mimpinya kepada Bilal, agar Bilal menyerukan itu. Kata Nabi, alasannya adalah fa innahu anda minka sautan, karena Bilal itu suaranya anda. Anda kalau dalam bahasa Arab bisa mengandung dua arti. Bisa artinya bagus, bisa juga artinya lantang, kenceng. Dua makna ini sama-sama bisa digunakan. Jadi Nabi memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kalimat itu kepada Bilal, karena Bilal suaranya bisa memungkinkan memang indah dan juga memang lantang. Bilal kemudian mengumandangkan adzan. Disitulah awal mula sejarahnya adzan. Tidak lama Umar bin Khattab kemudian saking kagetnya dengan suara itu, suaranya Bilal, beliau sampai menyeret rida itu semacam selendang, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget dia dengan suara itu. Wahai Nabi, kalimat ini pernah saya dengar 20 hari yang lalu. Berarti duluan siapa? Duluan Umar yang bermimpi. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, apa yang menyebabkan kamu tidak memberitahu itu kepada saya? Kata Umar, saya bingung, saya tidak enak. Ya namanya mimpi kan, para sahabat paham, mimpi itu bukan syariat, kecuali mimpinya para nabi, wahyu. Lah kalau mimpinya selain nabi, maka dikhawatirkan itu justru permainan setan. Tetapi ini kenapa kok mimpinya Abdullah bin Zaid malah disetujui? Karena kan masih ada nabi, dan nabi pada saat menyetujui tidak mungkin keluar dari aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Umar bin Khattab tahu kalau ternyata
Inilah dia bentuk salah satu informasi dari masuknya waktu sholat yang kita kenal dengan adzan. Jamaah sekalian, untuk melengkapi, saya sedikit saja agar kita bisa mengetahui hukum-hukum secara umum tentang adzan. Karena saya pikir ini sangat-sangat penting kita ketahui. Meskipun yang kita bahas ini sudah nyerempet nuansa fikih, tapi saya ambil sedikit saja. Saya tidak mau terlalu mendalam karena memang bukan pembahasan kita mengenai fikih kan, karena ini masalah siroh. Akan tetapi ada hubungannya. Makanya saya tidak mengambil banyak aroma-aroma fikihnya, sedikit saja. Baik, kita mulai dari yang pertama. Poin pertama, pengertian adzan. Adzan kalau menurut dalam bahasa Arab disebut dengan al-i'lam. I'lam itu kalau diterjemahkan secara bebas, informasi, pengumuman. Menurut istilah, adzan adalah al-i'lam biwaqtis sholati bi alfadhin makhsusatin. Pengumuman tandanya masuk waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Kita garis bawahi jamaah sekalian, dengan lafaz tertentu. Tertentu ini berarti harus sesuai dengan yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid tadi. Begitu juga Umar bin Khattab. Sama persis, gak ada bedanya. Allahu Akbar. Kemudian poin yang kedua, keutamaan adzan dan orang yang adzan. Apa bahasa Arabnya orang yang adzan? Muadzin. Keutamaan pertama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lau ya'lamun nasu ma fin nida. Kalau seandainya manusia mengetahui pahala mereka berdoa saat azan, berdoa ketika azan dikumandangkan, pada saat lafaz apa kita dianjurkan untuk berdoa, kata para ulama, dari awal sampai akhir. Tidak ada lafaz-lafaz khusus, tetapi saat muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, kita berdoa sebanyak-banyaknya sampai muadzin itu menutup adzannya dengan la ilaha illallah. Itu maksud hadis ini. Ini yang pertama. Wasoffil awwali, dan soft pertama, pahala soft pertama. Tapi jangan sampai hadis ini kemudian salah memahami, karena semangat orang sudah duluan di soft pertama, dia ingin mengejar, ditarik itu orang yang di pertama, ya jadinya berantem nanti nggak sholat. Hati-hati, kalau memang sudah dipenuhi soft pertama ya sudah, itu sudah menjadi rezekinya, sudah menjadi jodohnya yang di soft pertama. Makanya kalau mau mendapatkan soft yang pertama, datang duluan sebelum. Nah, kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, walau ya'lamuna ma fit tahjir. Kalau seandainya juga mereka tahu pahala orang yang bersegera menghadiri sholat jamaah. Ketiga. Kemudian walau ya'lamuna ma fil atama was subhi. Kalau seandainya, ini yang keempat berarti, seandainya mereka mengetahui pahala sholat jamaah di waktu isya dan subuh, mereka akan berusaha untuk melakukan itu semua, meskipun la atauhuma walau habwan, meskipun mereka harus merangkak. Allahu Akbar jamaah sekalian, tidak ada yang mengetahui berapa besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabda Nabi seperti ini saja cukup buat kita seharusnya memotivasi jangan sampai kita ketinggalan sholat jamaah, khususnya di waktu isya dan subuh. Ini dia keutamaan adzan. Yang kedua, kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala soffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan solawat dari Allah berarti curahan rahmat dan ampunan. Solawat dari malaikat, permohonan malaikat agar hamba-hamba Allah yang ada di saf terdepan itu diampuni oleh Allah dan diberikan rahmat. Malaikat, makhluk yang tidak punya dosa. Kira-kira kalau berdoa dikabulkan tidak?
insya Allah dikabulkan. Ini dia keutamaan shaf yang pertama. Wal muadzin, dan juga sholawat dari Allah, sholawat malaikat diberikan kepada muadzin. Yughfaru lahu mada sautihi, Allah akan ampuni sepanjang suaranya itu didengar oleh orang terakhir. Allahu Akbar. Ini bayangkan saja kalau pakai mic, kemudian orang terakhir yang rumahnya jauh dari masjid mulia ini, sejauh itu pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiquhu man sami'ahu, dan semua makhluk Allah yang mendengar suaranya itu menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk dirinya, baik makhluk yang hidup maupun makhluk yang tidak hidup. Apakah bisa makhluk yang tidak hidup? Di antaranya mungkin batu-batu dan lain sebagainya. Allah maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi lagi-lagi jamaah sekalian, kalau memang sudah ada muadzin tetap di masjid, khususnya Masjid Al-Amin ini, jangan sampai berantem juga, kecuali minta izin. Siapa muadzin tetap di sini? Ada. Nah, minta izin kalau misalnya, waduh, saya jadi tergerak nih, ingin mendapatkan ampunan dari Allah lantaran adzan. Izin dulu sama muadzin, Pak, boleh nggak saya juga mau dapat pahala nih? Ya silakan. Tapi kata muadzin, sekali aja ya. Karena saya juga mau. Bahkan jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tapi kira-kira ada nggak yang seperti ini? Bunyinya, kata Nabi, man adzana itsnatai asyrata sanah, barang siapa yang adzan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaumin sittuna hasanah, dan setiap kali dia adzan akan ditulis 60 pahala. Wa bi kulli iqamatin 30 hasanah, dan setiap satu kali qomat yang dia kumandangkan ditulis 30 kebaikan. Tapi ada nggak yang selama 12 tahun itu adzan saja? Kayaknya kurang ya. Maksudnya langka sekali. Namun ya, kalau memang ada seperti ini, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Terakhir, keutamaan adzan. La yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah jin dan manusia dan apapun makhluk Allah yang hidup maupun tak hidup mendengar suara lantunan adzan dari seorang muadzin, melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin di hari kiamat. Itu keutamaan adzan. Makanya jangan sampai tidak semangat. Khususnya muadzin yang sudah diberikan kepercayaan, makin semangat. Selanjutnya, hukmul adzan. Lalu apa hukum adzan? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan, dhahaba ba'dul ulama ila annal adzana sunnah muakkadah. Adzan itu sunnah muakkadah. Ini menurut pendapat pertama. Wa dhahaba akharun ila annahu wajibun. Pendapat kedua mengatakan wajib. Wa dhahaba fariqun tsalitsun ila annahu fardu kifayatin. Pendapat yang ketiga mengatakan fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sudah ada yang melakukan, gugur sebagiannya. Sekarang lafat adzan. Lafat adzan, para ulama memberikan beberapa pendapatnya. Pendapat pertama, jadi ada yang dikategorikan memang hadisnya ini sahih, maksudnya redaksinya memang betul-betul kuat, bersambung kepada Nabi, dan itu yang memang diajarkan oleh Nabi. Ada yang dianggap menurut para ulama ini hadisnya lemah sehingga tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Dan muadzinnya Rasulullah itu ada empat. Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum, ini adzan atau muadzinnya Nabi di Masjid Nabawi. Kalau Bilal, khususnya di waktu subuh, di subuh yang pertama, di fajar, namanya fajar kadzib. Sebelum subuh, betul Ustaz? Ya mungkin kira-kira setengah jam mungkin ya Ustaz ya. Ya betul. Kemudian adzan yang kedua saat fajar shadiq,
ya memang waktunya subuh ini dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Jadi memang sudah terbiasa dalam subuh itu 2 kali adzan. Tapi kalau seandainya mau mempraktekkan, hendaknya lihat dulu, diedukasi dulu masyarakat. Jangan sampai belum apa-apa sudah adzan, wah protes nih. Ini aliran apa lagi nanti? Wadah. Karena memang belum diedukasi. Edukasi dulu masyarakat, kalau memang sudah paham enak supaya tidak menimbulkan gejolak. Kemudian muadzinnya Nabi yang ada di kota Mekah namanya Abu Mahdhuroh. Imam Syafi'i rahimahullahu taala di antaranya dalam kitab beliau memilih lafadz adzan dengan adzannya sahabat Abu Mahdhuroh ini. Alasannya salah satu yang dikemukakan Imam Syafi'i karena bentuk redaksi adzannya Abu Mahdhuroh paling terakhir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan lafadz adzan yang sehari-hari kita dengar atau kita biasa lantunkan. Berarti ini tambahan ilmu menurut beliau. Jadi beliau memakai yang terakhir. Apa sih perbedaannya? Nanti saya jelaskan. Kemudian muadzin Nabi yang keempat adanya di Masjid Quba, namanya Sa'ad bin Qorod radhiyallahu taala anhum. Inilah dia muadzinnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Oke, sekarang kembali. Redaksi yang pertama yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dengan lafadz yang sekarang ini kita ketahui 4 kali takbir di awal, sisanya 222, ya kan? Kemudian bentuk yang kedua adalah yang dipilih oleh Imam Syafi'i, ini yang tadi saya katakan. Beliau memilih hampir sama, tetapi perbedaannya ada tambahan 4 pada saat di kalimat syahadat. Dan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pada saat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ini suaranya pelan. Jadi yang mendengar di sekitarnya saja. Asyhadu an la ilaha illallah, pelan. Baru yang berikutnya yang ketiga berarti asyhadu an la ilaha illallah, keras. Asyhadu an la ilaha illallah, keras. Nanti syahadat yang berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pelan. Yang mendengar itu yang sekitarnya saja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu redaksi yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kira-kira kita kalau menggunakan ini sah tidak? Sah, tapi itu tadi hendaknya masyarakat sekitar memang sudah paham. Jangan sampai belum ada edukasi, belum ada sosialisasi, kita praktekkan yang belum pernah didengar oleh saudara-saudara kita yang belum mengetahui ini, nanti fitnah terjadi. Khawatir yang ada adalah gejolak tadi. Jadi memang penting jamaah sekalian, sebuah pendekatan secara persuasif, pendekatan yang baik supaya jangan sampai menimbulkan fitnah. Sedangkan menurut pendapat ketiga, ini dipilih oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah, semua lafadznya itu dua-dua saja. Semua termasuk yang dari awal Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 2. Allahu alam, namanya juga inilah perbedaan pendapat para ulama. Allahu alam bisawab. Namun yang paling populer, yang paling masyhur digunakan oleh kaum muslimin yaitu tadi adzan yang sekarang ini. Intinya kita harus menyikapi dengan baik. Kalaupun ingin mempraktekkan, maka lihat juga apakah memang siap masyarakat dan sudah mengetahui, jangan sampai salah paham. Pernah ada kejadian nyata jamaah sekalian. Jadi di daerah Sumatera atau di mana gitu ya, Medan itu Sumatera ya? Medan itu Sumatera apa? Utara. Lupa khususnya di mana.
orang ini bertahun-tahun belajar ilmu qiraat, ilmu membaca Al-Quran itu di Timur Tengah bertahun-tahun lamanya. Sampai dia paham bacaan-bacaan. Kan kita ketahui bacaan Al-Quran gak cuma satu kan. Yang kita baca sekarang ini itu salah satu jenisnya saja. Masih banyak, ada sekitar 10 bacaan. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada kadang-kadang ada bacaan wadduhe walaili idza saje. Itu jangan sampai waduh, aliran apa lagi? Bukan aliran apa, kitanya yang belum tahu. Suatu hari orang ini pulang kampung. Wah, sudah menimba ilmu banyak, ilmu qiraat. Ada sebuah acara. Orang ini diundang untuk membacakan Al-Quran. Yang dibaca saat itu menggunakan qiraat berbeda dari yang biasa kita baca seperti umumnya. Tiba-tiba ada salah satu penonton di situ dengan suara lantang, wah nggak benar bacaannya ini, nggak benar bacaannya, salah semua bacaannya, katanya disalahin semua bacaannya. Padahal yang baca ini mendapatkan sertifikat dari para ahli qiraat dunia internasional. Dikatakan salah semua bacaannya. Masya Allah. Masya Allah. Makanya hati-hati jamaah sekalian. Bisa jadi orang yang di hadapan kita ini ilmunya lebih banyak dibandingkan kita yang mengkritisi. Masya Allah. Saya pas tahu kisah itu, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kemudian poin yang berikutnya, adab-adab yang berkaitan dengan azan. Yang pertama sudah pasti tentu ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Jangan sampai tujuannya karena orang ingin mendengar suara kita, itu yang dikenal dengan sum'ah. Sum'ah itu adik kembarnya riya. Riya sama sum'ah. Kalau riya kan ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Nih dia salah satunya, potensi saat azan harus ikhlas. Yang kedua, hendaknya yang azan suaranya bagus, hendaknya disukai. Tapi kalau memang tidak ada ya sudah, tidak apa-apa, tidak dipaksakan. Kemudian yang terakhir, hendaknya suaranya lantang, mengangkat suara, itu disukai. Yang terakhir adalah berdoa, baik ketika azan dikumandangkan ataupun setelah azan dikumandangkan, dengan doa yang sudah sangat terkenal kita hafalkan. Sudah hafal semua di sini? Belum. Yang Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah. Kemudian wassalatil qaimah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, barang siapa yang membaca doa ini, maka halat lahu syafa'ah, dia akan mendapatkan syafaatku. Syafaat yang mana? Sebagian ulama mengatakan asy-syafa'atul udma, syafaat agung, hanya Nabi yang punya, hanya Nabi yang diberikan oleh Allah, tidak diberikan kepada para Nabi lain. Apa itu syafaat agung? Syafaat agar Allah segera menggelar pengadilan di saat manusia kepanasan, yang kata Nabi saat bercerita kepada diantaranya adalah Ibunda Aisyah, tidak ada seorang pun yang dalam keadaan sunat, artinya kembali lagi tidak sunat. Tidak ada seorang pun yang memakai pakaian dan sehelai benang, tidak ada di dalam tubuh orang itu. Sampai Ibunda Aisyah bertanya dan Nabi paham ke arah mana pertanyaannya. Kata Nabi, kejadian waktu itu lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada pikiran orang itu saling melihat. Gak ada lagi pikiran seperti itu. Yang keringat masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai seleher, ada yang sampai menenggelamkan dirinya. Percaya apa percaya? Percaya. Kalau Nabi yang bersabda harus percaya. Nabi itu kalau ngomong bukan hawa nafsu, karena wahyu dari Allah. Terus gimana? Jangan pernah kita otak-atik agama ini dengan akal. Nggak akan pernah sampai. Tidak akan pernah sampai. Cukuplah agama kita yakini di dalam hati ini.
Ini pembahasan mengenai tentang adzan. Baik, sekarang sebagai penutup, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari syariat adzan di tahun pertama. Pelajaran pertama, kata penulis, adzan, kata Imam Al-Qurtubi, memiliki makna meskipun lafadznya pendek tetapi mencakup masalah keimanan, di mana ditandai dengan lafadz pertama Allahu Akbar. Itu mengandung keesaan Allah, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian. Ya, ini dipertegas lagi. Dipertegas dengan syahadat yang pertama, tidak boleh ada sekutu saat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz berikutnya syahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung arti yang begitu agung, di mana tidak mungkin agama Allah bisa dipahami, tidak mungkin Allah bisa kita ketahui bahwa dialah satu-satunya zat yang berhak disembah kecuali berdasarkan petunjuk dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafaz yang berikutnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Di dalam lafaz adzan mengandung sebuah seruan agar umat Islam memperhatikan sholat, khususnya sholat berjamaah. Karena adzan ini kan untuk mengundang pada hakikatnya, dan itu yang dilaksanakan oleh para sahabat. Apalagi sholat jamaah memiliki keutamaan yang besar, diantaranya adalah 25 atau 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Kemudian lafaz berikutnya hayya 'alal falah, menyeru umat Islam untuk menggapai kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat, yaitu surganya Allah, dan mengambil cara bagaimana cara supaya kita masuk ke dalam surga. Lalu lafaz berikutnya hayya 'alal falah, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali lagi ditegaskan bahwasanya Allah Maha Besar dengan keagungannya yang sungguh tidak mungkin laut kalau seandainya ditambah lagi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala mencukupi, karena memang Allah memiliki pujian yang tidak terbatas, tidak terhitung. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup la ilaha illallah, ditegaskan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah, ada sebuah kisah kata Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari, saat menjelaskan surat Al-Maidah ayat 58. Bunyinya wa idza nadaitum ila shalah ittakhuduha huzwa wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Kata Imam At-Tabari, pernah ada dulu seorang Nasrani. Tahu Nasrani? Dia setiap kali dikumandangkan adzan mengejek. Diejek-ejek. Suatu hari pembantunya ini membawa api, kemudian terpleset, apinya jatuh, rumahnya pun terbakar tanpa sisa. Tuh. Makanya siapapun yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan balasannya. Kalaupun balasannya tidak di dunia dengan segera, tapi pasti akan mendapatkan balasannya. Meskipun tidak dalam segera, tapi di akhirat sudah pasti, barang tentu sudah pasti. Kalau orang itu tidak mendapatkan hidayah kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang jamaah sekalian. Jangan takut siapapun orangnya yang menghina Allah, yang menghina agama Allah, yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan balasannya dalam waktu singkat ataupun apa bahasanya, cepat ataupun lambat ataupun cepat. Nah, sampai di sini dulu ulasan kita, semoga bermanfaat. Kalau ada tambahan saya persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
imam madhab kan bukan hanya 4, yang lain juga banyak. Ya. Dan seringkali seperti Ustaz tadi sampaikan banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Antara misalnya itu. Gimana kita sebagai orang yang awam, apa semua bisa dipakai, apa salah satu saja yang kita ikutin? Soalnya kan berbeda-beda banyak. Imam ini begini, ini begitu, dan bukan hanya azan saja, yang lain pun kan banyak perbedaan. Iya, betul. Nah, tapi gimana menyikapi kita sebagai orang yang awam, apa semua dipakai, apa salah satu mazhab saja? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Ustaz, madhab di dalam agama Islam sebenarnya bukan hanya 4. Namun 4 ini yang memang paling terkenal, paling populer, tersebar di seluruh dunia. Di antara sebabnya adalah karena memang murid-murid dari keempat imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, mereka murid-muridnya menyebarkan ke seluruh dunia, sehingga menjadi terkenallah 4 madhab ini. Berbeda dengan madhab lain, bahkan ada madhab yang hilang langsung. Di antaranya karena si pemilik madhab ini dia merasa sudah tidak perlu lagi untuk dikembangkan, bahkan pada saat itu dipengaruhi juga oleh kondisi dan suasana politik. Sangat mempengaruhi Bapak dan Ibu sekalian. Perkembangan atau tidak berkembangnya sebuah madhab, salah satu pengaruh terbesarnya suasana ekonomi politik di tempat mereka tinggal pada saat itu. Baik, kembali lagi. Kita khususkan dengan 4 madhab, yang mana tentu silang pendapat tidak bisa dielakkan, khususnya dalam ranah fikih. Fikih ini bisa dikatakan tempat paling berpotensi terjadinya silang pendapat. Namun itu kan kenyataan yang tidak bisa kita elakkan. Dalam hal ini, pertama langkah yang harus kita ambil adalah bijak dan lapang dada. Kita sadari Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya pemahaman manusia itu tidak sama dan tidak mungkin bisa disamakan, gak mungkin. Pada masa Nabi hidup saja, ketika Nabi memerintahkan pada tahun ke-5 Hijriah untuk memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar, Nabi SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ketika di tengah perjalanan sudah masuk waktu asar, sebagian sahabat Nabi langsung sholat, sebagian lagi tidak, karena mereka berpegang dengan zahir perintahnya Nabi. Nabi kan memerintahkan sholat di Bani Quraidah, sholat asar. Akhirnya sebagian mereka sholat di Bani Quraidah. Kejadian ini sampai terdengar oleh Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud apa yang menceritakan peristiwa ini? Tidak ada satupun di antara kami yang mencela sebagian yang lain. Bahkan Nabi pun tidak mencela kami semua. Artinya ada kondisi tertentu terjadinya perbedaan pendapat yang diterima dan kita harus lapang dada. Perbedaan-perbedaan itu bisa disikapi dengan baik kalau kita belajar mendewasakan diri. Itu satu. Yang kedua, lalu bagaimana sikap kita berikutnya? Dengan terjadinya silang pendapat yang begitu banyak, pendapat manakah yang memang harus saya ambil? Kita harus rinci Bapak dan Ibu. Kalau seandainya kita ini orang yang awam maksudnya mungkin belum punya kemampuan untuk menggali, oh ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang tidak kuat, tapi wajib tetap terus menuntut ilmu, maka dia pilih pendapat imam yang memang terkenal di negerinya. Anggap sekarang misalnya Imam Syafi'i, dia ikuti Imam Syafi'i, tetapi seiring berjalan waktu dia sambil menuntut ilmu, suatu saat dia mendapatkan informasi yang jelas, yang benar, terang seterang matahari di siang bolong. Oh ternyata dalam hal ini ada hadis yang lebih tegas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Hendaknya dia melakukan hal tersebut. Ini bukan aib,
Justru inilah kewajiban kita. Kalau kita membaca literasi para ulama madhab, begitu banyak mereka telah mencontohkan perbuatan yang sungguh luar biasa seperti ini. Tidak jarang di antara mereka mengatakan dalam hal ini kebenaran ada pada imam yang lain. Padahal bermadhab yang imam ini bermadhab, misalnya Imam Nawawi yang terkenal, Imam An-Nawawi terkenal. Madhabnya apa? Syafi'i. Tidak jarang Bapak dan Ibu sekalian, beliau mengatakan dalam hal ini Imam Ahmad benar, Imam Malik benar, Imam Abu Hanifah benar, Imam Al-Auza'i benar. Inilah dia yang namanya amanah dalam menuntut ilmu. Jadi seperti itu. Supaya tidak bingung, dia pilih imam yang memang dikenal dengan keilmuannya, bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya sambil dia menuntut ilmu. Insya Allah dengan kejujuran hatinya Allah akan bukakan satu persatu pintu-pintu kebenaran. Yang penting satu, larangan dalam Islam, kita tidak boleh fanatik. Fanatik hanya boleh satu orang saja. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jawaban ringkas, karena memang butuh waktu. Kecuali kalau dibolehkan kita nanti sampai zuhur. Boleh nggak ini kira-kira? Enggak usah. Apa? Jadi disebutkan ada larangan menyerupai orang kafir. Apa batasan-batasan boleh dan tidaknya mengikuti orang kafir? Dan apakah beduk ada waktu sholat? Kalau ada beduk, itu dia termasuk menyerupai orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia menyerupai kaum tersebut. Dia seperti kaum itu. Pada tahun 8 Hijriah, setelah menaklukkan kota Mekah, mau ke kota Taif, yang kemudian di pertengahan terjadilah pertempuran sehingga dikenal dengan salah satu nama pertempuran itu Perang Hunain. Sebelum terjadinya Perang Hunain, 200 orang yang baru masuk Islam penduduk kota Mekah diajak oleh Nabi kan. Pada saat melewati pohon kurma, 200 yang baru masuk Islam ini minta kepada Nabi, wahai Nabi, ij'al lana dzata anwat kamalahum dzatu anwat. Wahai Nabi, tolong Anda pilih dari salah satu pohon kurma ini dzatu anwat. Dzatu anwat adalah pohon yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik, kemudian ngalap berkah, dianggap keramat. Kalau mau perang, mereka gantungkan senjata mereka di pohon tersebut, namanya dzatu anwat. Nabi langsung marah, Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, Subhanallah, hadhihi sunan. Cara-cara seperti ini nih seperti qalat Banu Israil li Musa. Seperti Bani Israel berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kamalahum aliha. Wahai Musa, tolong kamu jadikan kami Tuhan yang bisa kami lihat. Seperti orang-orang musyrik itu punya Tuhan yang bisa dilihat. Ini cara seperti mereka. Kemudian Nabi melanjutkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin dhira'an wa dhira'in. Kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la salaktumu. Sampai kalau orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikuti juga. Sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasoro? Apakah yang Anda maksud adalah Yahudi dan Nasoro, wahai Nabi? Kata Nabi apa? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti? Oh, sampai tegas bahwasanya kita nggak boleh ikut-ikutan umat lain. Baik, kembali. Apakah batasan-batasan menyerupai? Para ulama memberikan batasan pada dasarnya, yang ringkasnya Bapak dan Ibu, semua yang menjadi ciri khas keagamaan mereka dan pola hidup mereka. Ciri khas mereka. Kalau ciri khas ini sudah umum, sudah merata, maka bukan lagi menyerupai. Tapi kalau ini sudah menjadi ciri khas mereka, khususnya agama, simbol-simbol mereka, itu baru. Apa saja bentuknya? Ya mungkin salah satunya, yaitu mungkin ya kalau lebih mudah pakai, nah itu paling mudah kita ini. Selebihnya apalagi? Ya pokoknya silakan cari dari kaidah yang saya sampaikan ini yang menjadi ciri khas mereka. Ciri khas saja. Mungkin pembahasannya panjang, bisa sampai asar mungkin gitu ya. Kemudian tadi apakah contoh diantaranya langsung
menukik sekali contohnya. Beduk. Allahu a'lam bishawab Bapak dan Ibu. Allahu a'lam bishawab, saya juga tidak tahu. Namun kalau boleh saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menapak tilas sejarah Nabi kita, beliau tidak pernah menggunakan itu. Ini kalau dari aspek sejarah. Allahu a'lam bishawab. Kalau memang masih bisa untuk kita gunakan adzan, maka mungkin kita gunakan adzan. Hanya itu yang bisa saya jawab. Allahu a'lam. Lagi doa adzan itu yang diperintahkan untuk yang adzan atau untuk yang mendengar saja? Pertanyaan bagus Bapak dan Ibu sekalian. Dalam hal ini lagi-lagi ada perbedaan pendapat Ustaz. Ya, inilah namanya fikih. Apakah doa adzan itu dilafatkan, digunakan oleh orang yang dengar saja atau boleh juga yang adzan? Dalam hal ini ada perbedaan. Pendapat pertama mengatakan boleh digunakan juga untuk yang adzan, si muadzin itu. Setelah dia adzan, dia lantas berdoa. Tetapi sebagian pendapat, berarti pendapat keberapa? Kedua, mengatakan yang adzan tidak perlu doa ini. Yang baca doa ini adalah yang mendengarkan adzan. Sebab redaksi hadisnya kata Nabi, "Idza sami'tum al-muadzina faqulu mithla ma yaqul fa idzan taha faqulu." Dalam riwayat lain, fas'alu. Apabila kalian mendengar adzan dikumandangkan, maka ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ya, kan la haula wala quwata illa billah. Apabila muadzin selesai mengumandangkan adzan, maka mintalah, berdoalah kepada Allah dengan doa yang tadi diajarkan Nabi. Redaksi ini kan berarti hubungannya sama yang dengar, sedangkan muadzin tidak. Allahu a'lam. Jadi inilah perbedaan. Allah. Silakan mau pilih yang mana. Kan ada juga tadi perintah untuk berdoa. Iya. Itu gimana antara menjawab adzan, mengikuti adzan, berdoa itu sudah. Nah, betul Ustaz. Pendapat pertama beralasan dengan keumuman doa dengan redaksi hadis yang lain. Itu dia. Faman sa'alallaha, barang siapa yang meminta kepada Allah. Maksudnya minta nih berdoa setelah adzan ya tadi ya. Faman sa'alallaha liyal wasilata, barang siapa yang minta kepada Allah wasilah untukku, minta wasilah kepada Allah untukku kembali kemana? Nabi Muhammad. Fahallat lahu alwasilah fahiya syafa'ah, maka Allah akan berikan wasilah itu yang artinya adalah syafaat. Jadi menurut pendapat yang tadi, berdasarkan keumuman ini, yang muadzin juga boleh dia berdoa. Yang penting jangan sampai gontok-gontokan gitu. Jangan sampai seperti itu. Terakhir, adzan yang biasa di masyarakat di kuburan, asalnya memakamkan. Iya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi, jamaah sekalian, memilih tidak adzan saat memakamkan. Karena sejauh ini sejauh saya pribadi belum mendapatkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya rangkaian demikian. Terlebih kalau kita melihat makna adzan kan untuk panggilan masuk waktu sholat, kecuali memang ada pengkhususan. Kalau ada yang namanya pengkhusus kan itu kan beda, berarti jalurnya sudah beda, dikhususkan oleh Allah, dikhususkan oleh Nabi, sudah beda. Seperti misalnya mengumandangkan adzan bagi bayi yang lahir, ini kan pengkhususan. Meskipun lagi-lagi, kalau pokoknya kalau sudah nyerempet fikih nggak bisa lepas dari perbedaan, tidak apa-apa. Yang penting kita belajar mendewasakan diri. Meskipun para ulama berbeda pendapat, berawal dari kedudukan hadis tentang adzan di telinga Hasan dan Husain yang dilakukan oleh Nabi. Wah, panjang Bapak dan Ibu sekalian. Sebagian mengatakan bisa menerima hadis ini minimal Hasan, apalagi tuh, apalagi ini nanti bisa sampai maghrib pembahasannya. Gitu. Ada lagi yang mengatakan dhaif tidak bisa diterima. Intinya
perkara seperti ini perkara yang harus kita sikapi dengan lapang dada. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau saya ditanya secara pribadi, maka saya memilih tadi tidak melakukan rangkaian tersebut. Allahu a'lam bishawab. Gimana? Sudah cukup? Sudah ada. Baik, sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.